Balapan Java. Episode kali ini menampilkan Sule, Nunung, Andre Taulani, Aziz Gagap, Dery Drajat, Alin Adita, Imei Lim, dan Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Malam ini ketemu lagi dengan kami, rombongan wayang yang tidak pernah libur, bermaksud untuk menghibur. Semoga Anda tidak akan kabur karena ceritanya sedikit ngawur. Dalam acara Balapan Java. Balapan Java akan membawakan sebuah cerita yang berjudul The Last Emperor. The Last Emperor ini menceritakan tentang kedukaan seorang permaisuri yang ditinggal wafat atau gugur oleh suaminya. Suaminya sang kaisar gugur di medan perang. Musik apa itu barusan? Musik Padang dalam. Pada ngerti musik nggak sih? Ini cerita Cina, kaisar. Mana lagunya begitu? Padang mata lu. Ting tang ting tung tung tang ting tung. Kereta api jurusan. Api dalam bukan. Pokoknya musik Mandarin. Kedukaan sang permaisuri yang ditinggal mati oleh kaisar menambah duka lagi. Kekaisaran siapa yang akan memimpin? Sedangkan ia mempunyai satu anak masih kecil yang bernama Puyi. Atas inisiatif sang panglima perang yang bernama Pak Pao, maka Pangeran Puyi yang masih kecil pun dinobatkan sebagai kaisar. Berhasilkah? Langsung saja kita langsung ke TKP.我这信号整乱了。董队长，我这提醒好了，对我现在可找不下了。你好人生，还能幸福往这站，还梦妄想永不不一样。我队长去了，我这边上来的，我这对下来去的。东西对俺头了反正，ya好jangan tentang. Nggak ngerti lu doang berdua. Lu doang juga gua rasa omongannya kagak nyambung. Ayo, biar ngerti orang-orang pada ngerti aja sih. Punten. Posisi好发达的时候，东西呢，好生气了。东西怎么？东西打头啊！这怎么回事呀？紧接着往上毛错的，我一看到真正的完了。Nyari anjing saya, lepas kemana? Lihat enggak? Oh, Bapak nyari anjing? Nyari anjing. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Dicariin lah.
Saya minta tadi jangan pakai bahasa Mandarin, Tadi pakai bahasa- bahasa Sunda. Bahasa Mandarin, tadi ceritanya, gue tuh mau kudeta. Sama kaisar yang ada di sini. Karena gue nggak terima. Ada pengangkatan kaisar baru. Udah ngerti? Udah, Assalamualaikum. Masuklah permaisuri dan juga panglima perang Mbak Pau. Permaisuri sedang berduka dengan gugurnya kaisar suaminya. Ada rasa sedih di hatinya. Siapakah lagi yang akan menolongnya? Kedukaan ini makin mendalam setelah memikirkan masalah kekaisaran ini. Anaknya masih kecil. Siapa yang akan mengusir? Lanjutkan. Latu! Oe pikir lu usah sedih-sedih, ha? Kalau sedih-sedih Latu ditinggal suami, tinggal cari lagi. Latu! Der, muka lu bener kayak Mbak Pau. Buka aja, buka. Nah. Jadi gini, Latu sedih. Suaminya meninggal. Iya, Biarkan Latu, cari lagi suami kan gampang. Cari belondong-belondong, kan bisa. Latu enak kalau Kamu cari tahu suami. nggak? Hah? Andong ngabisin duit. Ya lanjut. Jadi begini Latu. Daripada Latu pusing-pusing, sedih-sedih, kita harus punya raja yang baru, ha? Kaisar yang baru. Yang baru. Latu punya anak, namanya si... Ayo harus tahu loh, kalau nggak tahu gua hajar nih. Latu punya anak satu-satunya, namanya siapa coba? Aku sendiri lupa. Terima, tolong panggil anak Amba. Panglima pakai sendal jepit. Ayo. Fui! Akhirnya upacara penobatan pun disiapkan. Masih kecil dong, masih kecil. Iya, ya anakku. Main ke kepin aja. Anakku, kamu akan dinobatkan sebagai kaisar. Aca. Acah, Itu main dia. Baiklah Latu, sebentar lagi ini Fui akan dinobatkan sebagai kaisar. Dengan pedang ini, maka kaisar. Ini ngapa? Upacara penobatan akan segera dimulai. Namun apa yang terjadi? Maka dengan pedang ini, Fui resmi menjadi kaisar. Stop. Perdebatan. Ngapain lo perdebatan? Ini kan bilang stop. Gue stop ini. Kenapa lu orang stop-stop ini mau penobatan kaisar? Oh, tidak terima. Kenapa lu orang tidak terima? Oh, sebagai panglima marah, ha? Hanya lo orang libu-libu, anak gue lagi nangis, tolong. Jadi kenapa lu punya alasan nggak terima Fui diangkat jadi kaisar, ha? Tidak ada kaisar sekecil ini. Di mana-mana, kaisar itu gagah, ganteng dan perkasa seperti saya. Maaf. Maaf, yang mau muntah silakan. Muntas kan? Nggak bener nih TV-nya nih. Agak jauhan. Ya, Oh. Antenanya belum. Kabarnya siapa? Saya udah ajak main drama. Ntar saya usir lagi. Oh, iya. Saya tidak terima. Melihat akan
ada tanda-tanda kerusuhan di kerajaan. Saya susah ngapalin skrip, Pak. Mendingan jadi Kang ojek aja, Pak. Melihat tanda-tanda akan terjadinya kerusuhan, Ratu pun mengambil sikap. Ia menyuruh Panglima Pak Pao untuk membawa Fuyi. Saya mau! Siapa? Jangan main di atas tuh. Siapa? 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 Tahu. Ratu! Apaan? Ini Kaisar Fuyuhai dan dia temannya akan menculik Fuyuhai. Bagaimana? Culik! Ayo! Ayo! Bagaimana, Ratu? Lu bawa yang ono, gue yang ini aja. Yang ono. Udah. Saya mau narasi aja lah. Terus ceritanya apa? Pembantu suruh main drama malah nggak bisa. Akhirnya Panglima Pak Pao pun membawa Fuyi ke dalam hutan menyelamatkannya. Dan Fuyung Hai pun memegang kekuasaan sekarang. Tentunya dengan tangan. Selamatin. Nah, Fuyi udah selamat. Sekarang yang megang kekuasaan kekaisaran adalah Fuyung Hai. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Jangan kemana-mana, tetap di Obrolan Manja, Ho! Teteskan air mata di piring, haruskah ku curahkan segala isi di hati. Jualan mana kamu? Bakpao, Ci. Coba lihat. Enak loh. Itu kertasnya kemakan. Waktu pun terus berlalu. 25 tahun setelah kekaisaran direbut oleh Fuyung Hai, Fuyi hidup bersama Kaisar Pak Pao dan Permaisuri di tengah hutan. Dan sekarang sudah menjadi pemuda yang gagah, kuat, dan tampan. Langsung saja kita lihat mereka di TKP. Lu ikutin, ya. Ikutin mantranya. Ikutin gua ya. Ya. Si Sulela Jahutang, si Adis tukang kentang, Sule Adis maling kutang, malang malintang. Ya. Si Sule pakai kutang, si Adis juga pakai kutang. Pada rebutan kutang, lama-lama nggak punya kutang. Oke. Ngapain rahasia pakai dibuka-buka? Malah disuruh pakai kutang-kutang segala. Emang gue cowok apaan? Aduh kasih. Dan mereka berlatih ilmu kanuragan, muncullah seorang wanita cantik bernama Ibu Mi. Bakpaunya masih anget toh? Eh, Bakpao.
Bapau. Ada yang Itu nama oe Bapau. Lu kalau jual kue lu ganti nama, jangan Bapau, cari yang lain, yang kreatif. Ini memang kuenya bakpao kok. Ini Bapau beneran. Bakpao beneran mungkin sama bentuknya sama muka kok. Sama bulat kok. Bakpaonya goceng aja kok. Goceng. Goceng satu kok. Di dalam gelas. Capek ini kok. Lu orang punya reaksi sampai gemeteran begitu. Lu suka Bapau? Ini ada yang mau beli nggak bakpaonya? Bapaunya. Enak loh. Saya nggak mau Coba bapaunya. aja dulu. Saya manggil situ apa ya? Nama saya, kenalin, Ifumi. Saya kenalin Chowli. Minggir! Mau, Ci? Bau tidak sedap. Ini bagus. Saya nggak biasa bau yang nggak enak-enak ini. Emang dia walang sangit? Bau sedap-sedap. Ngomong apa kamu? Sudah mulai berani sama Mami? Emang ini mak gue? Nama lupa. Asli lupa. Andre, apalin apa ceritanya? Ya saya nggak tahu, tau saya udah gede begini, nggak tahu masa kecil saya gimana. Gimana tahu? Itu namanya Ini permaisuri. namanya Ibu Suri. Kamu sudah berani ya deketin cewek yang... Hei! Anak kampung! Dari kampung mana kamu? Kampung sebelah, Ci. Ih, kampung sebelah nggak mungkin ada orang sejelek kamu. Jualan apa kamu? Bakpao, Ci. Coba lihat. Enak loh. Hui! Ya, Mbak. Itu kertasnya kemakan. Ketahuan. Orang Cina gadungan begini. Makan bakpao aja nggak tahu. Hui! Masih enak bakpao mama. Biasa Ngapain makan deketin anakku? makan bakpao, biasa makan tempe bongkrek. Nggak tahu jadi bakpao. Siapa yang datang Lina? Tidak datang Lina nggak bisa ngelarang anak saya deket-deket sama orang kampung. Mami. Dia ini putra kaisar. Mami, Saya kan cuma Ratu. Mami, apa? Aku cinta padanya, Mi. Nggak bisa. Bukan Jangan sederajat dilihat dari sama kamu. status sosialnya. Oh, harus dilihat dari status sosial. Kamu putra kaisar. Nggak pantas kamu. Kamu Tapi pergi sana. cinta tidak memandang harta, Mami. Iya, itu zaman kapan? Kamu harus nurut sama Mami. Kamu lahir dari rahim Mami. Jadi Mami nggak setuju sama Nggak! kalau saya kawin. Walaupun Jangan cengengesan. Saya marah. Jangan coba-coba deketin anak saya ya. Tapi Nggak sederajat kamu sama Ibu anak Ratu saya. belum kenal nama saya. Siapa nama kamu? Ifumi. Nggak penting. Oke, kalau memang Mami tidak menyetujui hubungan kami, saya akan run merit. Sudah kadung cinta, Fuyi tetap menjalin hubungan dengan Ifumi. Tinggallah Ibu Ratu yang uring-uringan. Nah, bagaimanakah tugas utama Fuyi yang harus berebut kekaisaran? Jangan kemana-mana, tetap di Abraman Jawa. Rayu dirimu sucikan hatimu tujuan lirikan matamu menarik hati, persenyumanmu manis sekali, sehingga membuat aku tergoda. Sederhana aku ingin sekali mendekatimu, menaruh kasih. Walaupun tidak disetujui, Fuyi berhubungan dengan Ifumi,
Namun secara diam-diam mereka berdua selalu berhubungan. Seperti saat ini mereka janjian di tengah hutan untuk bertemu melepaskan rindu. Puyi dan Ifumi di TKP. Lindungin aku. Ini tahu aturan ya. Taman nggak boleh ada yang pacaran. Pak, anak muda pak. Ya anak muda. Kasihan yang tua. Kayak bapak nggak pernah muda aja. Silakan kalau mau pacaran. Tapi Biasa. Apaan lu ngasih? Ada ngasih duit empret. Mati. Oke. Jangan dihabisin. Kenapa? Sisanya. Sayang, biasa nih penunggu sini. Tapi Dia kalau keluar malam Jumat jam 12 masih nggak keluar. Tapi Fuyi udah kasih. Udah saya kasih aman yang kayak begitu mah. Jadi Tadi kita sampai mana? Oh, ada Pak Haji. Mer, iya Beh. Emak udah bilang, kau pacaran di rumah. Mer, Pulang. Babe mah. Ya, Dari mana? nyusul ke rumah. Saya mau ngomong. Tolong dibantu ya. Ini saya mau masukin benang merah ini. Ya. Jadi jangan keluar-keluar lagi ya. Tolong bantu saya ya. Ya. Maaf, Lurah. Ya, Bani. Ya. Tolong dibantu ya, bantu saya ya. Sedang mesra. Saya mau ngomong. Silakan. Kan saya udah minta izin. Iya. Ya, kalau saya lagi narasi, situ ngomong aja, cuman pura-pura. Iya. Bu, saya kira siapa? Maaf, saya sendiri tadi. Orang tua, memang. Sedang mesra-mesranya Fuyi dan Ifumi, muncullah seorang wanita yang mengganggu kemesraan mereka. Siapa dia? Muncul wanita. Apa ya? Papa Fuyi dicari kemana-mana. Ini siapa? Ini sebenarnya siapa? Ini pacar saya. Kok pacar sih? Orang udah nikah sama... Aduh. Hei, sendangnya dalam hati. Punya garis di dua. Hai hati dunia. Mana yang punya? Ngapain? Hah? Tolong ya, dibantu saya ya. Ini lagi benang merah ini. Ngapa masuk? Hah? Yang salah dia apa pakai nyanyi segala. Nggak usah nanti. Ya maaf ya. Mau saya? Bang Pitu main jok-jorokin aja.
Ya. Jadi ini siapa sebenarnya wanita ini? Ayo cepet pulang. Saya nggak kenal sama perempuan ini. Di sini Fumi melarikan diri. Ini bukan pacar saya. Tidak percaya. Fumi, tolong percaya saya, Fumi. Ini bukan pacar saya. Muncullah Kue Tiao yang mendapat tugas dari Fuyung Hai untuk melenyapkan Fuyi, di mana Fuyi menjadi duri dalam daging karena dialah yang berhak menjadi kaisar, sehingga Fuyung Hai menyuruh Kui Tao untuk membunuh Fuyi. Hei! Fumi! Fuyi. Diam kamu. Diam. Aku akan membawanya dan menculiknya. Aha. Dasar kurang maju. Menghina. Ajis tangannya buat. Di sini baru sadar Ifumi bahwa wanita ini adalah yang menjebak agar ia melarikan diri dan ditangkap oleh Fuyung Hai. Karena sadar ilmunya belum begitu cukup tinggi, Fuyi akhirnya melarikan diri, minta bantuan kepada Mbak Pao. Melarikan. Berantem dulu dah sedikit dah, biar lu kalah baru lari. Ayo sekarang kita duel. Dan ternyata Fuyi kalah. Udah kalah. Daripada repot. Kalau berani, mendingan lu kabur. Kabur. Oke. Yuk, aku kabur. Hati-hati di jalan ya. Jalan. Makasih ya. Makasih semuanya. Mari ketemu lagi. Iya. Poin sana ya. Salam buat perang ya. Assalamualaikum. Salam. Mau bawa oleh-oleh nggak? Boleh. Bawa oleh-oleh. Oleh-oleh. Ini adalah. Durian montong. Oh iya. Assalamualaikum. Hati, salam. Yuk. Oh, duluan ya. Yuk. Pamitan dulu. Yuk, mari. Dulu mangkong ya. Yuk. Hati-hati. Karena dulu kong ya. Pada punya ongkos nggak? Hah? Ada. Ada ongkos? Nggak usah. Allah. Nggak usah. Punya ongkos nggak? Nggak usah. Apa sih? Gampang. Akhirnya Fuyi melarikan diri karena kalah berperang melawan Fuyung Hai. Ia tentu saja minta bantuan kepada Mbak Pao. Bagaimanakah kelanjutannya? Jangan kemana-mana, tetap di Obrolan Jawa. Ku bilang aku tak sebaik kau pikir, tak pernah ku nantikan. Tak berdua. Pandangan pertama awal aku berjumpa.
di tempat persembunyiannya Panglima Pak Pau dan juga Ibu Ratu sedang kebingungan kemanakah gerangan anaknya yaitu Pangeran Fuyi berada. Langsung saja kita simak mereka di TKP. Panglima, Iya, Ibu Ratu. kemana si Fuyungi belum datang? Bu Ratu itu nggak usah khawatir. Gimana saya nggak khawatir? Itu anak satu-satunya. Udah berapa jam dia nggak datang-datang? Coba kamu teriakin. Fuyi. Fuyi. Yang nggak denger toh Panglima. Fuyi. Fuyi. Fuyi ada apa nak? Fuyi. Ini pasti layangannya gede ya? Ada apa? Ada apa ya? Kamu lari tergopoh-gopoh pasti ada sesuatu. Aku lihat sesuatu. Fuyi. 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 Ada makhluk. Fuyi. Kamu udah masuk angin. Aku merasa ketakutan. Ada apa nak? Ini bahaya. Tempat persembunyian kita sudah diketahui. Bagus. Saya belum selesai ngomong. Nah, bagus kalau memang sudah diketahui bagus. Kok bagus? Bahaya. Kita harus segera merebut tahta kerajaan. Dan Jadi tempat persembunyian kita sudah diketahui oleh si Bagus. siapa lagi si Bagus? Kenapa si Bagus dibawa kemari? Itu sih. Anak buah dua itu ternyata sudah mengetahui tempat persembunyian kita. Si Kue Tiao dan si Fuyung Hai. Dia sudah tahu tempat persembunyian kita. Berarti ini kesempatan kita untuk merebut tahta kerajaan. Ya, jadi gimana kira-kira strategi yang harus kita lakukan? Saya punya ide. Fuyi, saya punya ide. Fuyi, Saya di sini. Apa idenya? Panglima, Ya, siap. ambil itu pedang dari suamiku. Panglima, Nyari apaan? Dari mana pedangnya? Nyari pedang, bukan nyari kodok. Pedang. Panglima gede badan doang. loh. Ini. Nyanyinya. Nih. Kok suara Ya, inilah pedang untuk merebut tahta kerajaan. bagus. Fuji, ini satu-satu pedang peninggalan almarhum bapak kamu. Nggak nyangka bapak punya pedang panjang. Padahal bapak orangnya kecil, tapi pedangnya panjang. Itulah hebatnya bapakmu. Bapakmu punya pedang panjang. Ini harus kamu bawa. Ya, kamu harus bisa merebut tahta kerajaan ini dengan pedang ini. Jangan kamu salah gunakan ya, nak. Baik, Ibu De. Bawa pedang ini. Jangan kamu salah gunakan ya, nak. Dengan pedang ini kamu harus bisa merebut tahta kerajaan kembali ke tangan kita. Di sini Panglima Bakpao mengajarkan jurus-jurus pedang yang memang ampuh. Ajarkan Panglima. Ya, siap. Ini orang dari tadi getak-getak terus. Ngomong dong kalau mau. Seperti yang Oi sudah bilang sama lu ya. Ya. Kalau pedang, ingat gerakannya yang dulu diajarin. Lupa kok. Yang baru dong kok. Kok, barang baru kok, barang baru. Takut beneran. Paduka takut tuh pedang. Ayo, Siap. Coba. curang lu pakai pedang, mau pakai beginian. Gak Sama-sama gitu apa-apa. dong. Ini coba Oi mau tes Oke. pertahanan. Ya. Pala. Shoo, kaki. Shoo. Hajar. Oke, Sampai jatuh. Hebat tenaga dalammu, nak. bagus. Mek kae lho iki.
Bagaimana, Bu? Saya sudah siap untuk menghadapi peperangan. Ini kamu bawa ya. Terima kasih, Bu. Tumpas mereka habis-habisan. Tumpas seair, terus ku tahe, tumeringa-linga, sak mengidekai. Bu Ratu sekarang dia mau pergi ke kerajaan. Oke, berangkatlah nak. Ibu merestui dan meridoi kamu ya. Baik, Ibu, Panglima, doakan saya semoga saya menang dalam pertempuran. Akhirnya Fuyi berangkat ke kerajaan. Berhasilkah dia merebut dan menumpas kejahatan Fuyung Hai? Kita akan simak. Masih tetap di Obrolan Jam Ho. Tak harus memiliki, tak harus menyakiti. Bapak, ya. Ku suka dirinya, mungkin aku sayang, namun apa peduli, jadi milikku. Tak pernah menjadi miliknya, namun salahkah aku bila ku pedang raja ini. Di istana kekaisaran, Fuyung Hai yang menyekap Ifumi berusaha untuk merayu-rayu Ifumi. Om Dang, kenapa dia begitu? Itu apaan sih Om Dang? Tergantung, tadi saya masuknya pelan jadi ikut pelan. Ternyata ada udang di balik batu di hatinya Fuyung Hai dengan menyekap atau menyandera Ifumi. Apakah itu? Langsung saja kita lihat di TKP. Fuyung Hai, Apa? aku haus. Haus. Aku cari air dulu. Segar sekali. Segar. Aku coba ya. Kemudian Fuyung Hai pun mendekati dan duduk berendengan dengan Ifumi. Duduk sini. Lalu teh tuh lihat tuh berduaan tuh teh. Lu ngapain masuk? Nggak usah masuk dulu. Biasa lu ah. Gua udah kasih. Ngapain sih? Bener banget sih. Ajis. Ini di sini Fuyung Hai memanggil Kui Tiao untuk mengikat Ifumi karena dirayu-rayu nggak mau. Witiau. Witiau. Gawat. Gawat. Apa yang gawat? Gawat. Yang gawat apanya? 5 pang. Panglima mau kemari mau serbu istana. Mau serbu istana? Ya. Gawat ini. Gawat nih. Kamu jaga dia. Ikut. Jaga dia. Oke, jangan. Kamu jangan pulang-pulang ya. Tidak lama kemudian muncullah Fuyi yang sudah tentu
akan membalas dendam dan merebut kekaisaran dari tangannya Fuyung Hai. Fuyi didampingi oleh Pak Pao. Assalamualaikum. Foto. Bapak Sule mana ya? Saya, Pak. Ah. Saya kemari membawa lukisan buat Bapak. Oh, lukisan apa, Pak? Nih, Pak, lihat, Pak. Bagus kan? Ini lukisan mahal, Pak. Tapi maaf, Pak, nih kacanya kotor, Pak. Oh iya. Bagus sekali nih, Pak. Bagus, Pak ya. Ya, udah. Ini dari sana, Pak. Ini dari Kerajaan Seberang. Oh ya. Pindahin sebelah sini mungkin, Yuk, Pak. yuk. Kira-kira kalau dipajang di sini bagus nggak? Ah, kurang bagus, Kurang Pak. bagus, Sebelah sana aja sana ya. Bapak, iya. Tolong ya, saya dibantu ya. Di sini Fuyi datang perang ini sama si Fuyung Hai. Malah nganterin figura, foto segala macam. Berantem ini, terjadilah pertempuran. Coba yang perempuan-perempuan minggir, akan terjadi pertempuran hebat. Demikianlah saudara-saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya sebenarnya kedatangan kami kemari adalah untuk merebut tahta kerajaan dari Fuyung Hai dan Kue Kiao. Dan saya ingin menyelamatkan kekasih saya. Fuyi. Jalan di atas genteng. Jalan di atas genteng. Pesek. Musuh lu. Itu dalang. Lagian mukanya nantang dia. Sebentar. Tadi dalam cerita, Fuyung Hai ini kalah pakai pedang. Pedang naga. Si Oon, lu yang kalah. Lu kayaknya nggak mau ngalah-ngalahnya aja kalau berantem. Lu yang kalah, Le. Ayo lawan dulu. Lu ngapain lu kerut aja ditusuk? Saya nusuk ditangkap. Aku mengakui kalah. Fuyung Hai mati atau tewas di Le, dikata mati, Le, mati. Kupingnya bolong. Bau bego bukan sakit. Air apa nih? Saya sampai mana barusan? Air ketubannya pecah. Fuyi dapat merebut.
Saya pegang. Akhirnya kekaisaran dapat direbut dan Fuyi pun menjadi kaisar. Dan cerita belum selesai karena saya belum balas dendam. Habis. Biarin habis juga. Habis. Dikata habis dan habis. Fuyi pun menikah dengan Ifumi dan menjadi sepasang suami istri. Tentu saja Fuyi menjadi kaisar dan Ifumi menjadi permaisurinya. Kejahatan dapat ditumpas. Desa. Masih aja lu. Bukan saya dalam. Siapa yang mau? Ini lagi. Desana gunung, desene gunung, di tengah-tengahnya pulau Jawa. Wayangnya bingung, jalannya lebih bingung. Yang penting bisa ketawa. Kalau sama lagi tetap diobrolkan jamu. Kalau Pak Tarno bawa koper. Oh iya silakan. Jawab sendiri. Bahwa Udah nungguin dari tadi ya? Oh, tak tunggu dari tadi. habis naik perahu ya?